aduh aku sih agak mempertanyakan lagi ya, kenapa ya dokterku kalau dipikir-pikir kudu ditanya dulu gitu, dok tadi tindakannya apa aja gitu. Dokter kalian gitu nggak? Utamanya kalian-kalian yang pada pasang di FDC itu, kalian harus pancing dulu nggak? Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nah, di video kali ini seperti kalian lihat template-nya, aku duduk dan aku tidak melakukan aktivitas nanjak gunung atau kemana gitu ya kan. Berarti aku mau bahas soal apa? Iya, betul banget, aku mau bahas soal behel gigi. Di video kali ini aku mau infoin bahwa aku udah mau kontrol behel ke-8 guys. Aku pasang di bulan Juli 2023 dan sekarang bulan Maret 2024 gitu. Dan kebetulan di bulan Maret ini bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi aku kontrol di bulan Ramadan dan ini adalah tahun pertamaku berpuasa menggunakan behel gigi. Ya sebenarnya hari ini sih aku lagi nggak puasa ya karena lagi berhalangan, tapi kebetulan di bulan kemarin ini aku udah schedulein kontrol di malam hari karena kalau di siang hari ini aku menghindari segala macam hal yang bisa berpotensi untuk membatalkan puasa, jadi aku jadwal di malam hari. Ternyata aing itu kagak puasa bray, alias lagi haid, jadi ya udahlah nggak apa-apa, tetap kontrol di malam ya Ken. Nah di kontrol kali ini aku sih nggak tahu ya bakal apa aja tindakan dari dokter, karena sebelumnya di kontrol ketujuh ini aku itu ganti kawat atas dan ganti kawat bawah. Kawat atas itu nomor 5 dan kawat bawah itu nomor 3 gitu ya guys ya. Dan di bulan ini sih harusnya ganti kawat nomor 6 ya, atau ada pencabutan karena kata dokter aku tuh bakal dicabut gigi. Kalau aku mau cabut gigi, giginya tuh bakal dicabut di di penggunaan kawat nomor 6 gitu, ketika kawat gigiku itu udah beralih ke nomor 6 gitu. Sedangkan di bulan kemarin aku itu udah masuk ke kawat nomor 5, jadi kan udah tinggal satu langkah lagi ya kira-kira. Nah gitu, jadi ya udah deh, ikutin terus kontrol aku di behel journey aku di FDC, dan kebetulan kali ini adalah kontrol yang ke-8. Yuk kita ke FDC, ciao. Giginya itu bisa pakai BPJS nggak? Nggak bisa, Nggak bisa. karena bukan indikasi ekstraksi tuh. Kalau BPJS tuh dia eh gini. Jadi kalau sistem asuransi itu dia hanya bisa ngeklaim beberapa kasus. Jadi diagnosisnya terbatas gitu. Nah kalau kondisi yang untuk pencabutan biasanya BPJS tuh mau terima kalau dia kondisinya periodontitis atau kerusakan tulang atau kondisi giginya mati atau udah sih dua itu, kondisinya mati atau terjadi kerusakan tulang. Kamu tidak ada dua-duanya. Jadi kalau pakai BPJS biasanya sih dokternya nggak mau, yang aku tahu ya. Dari pengalaman aku di BPJS biasanya dokternya nggak mau. Tapi kalau kamu penasaran pengen coba-coba nanya, boleh sok ditanya aja. Berarti nggak ada pengantar dari sini gitu atau rujukan? Nggak ada. Bisa sih, maksudnya kalau pengantar bisa, aku bisa bikin pengantar, tapi kan tetap ada keterangannya tuh pasti ya, kayak indikasi ekstraksi untuk keperluan apa gitu kan. Nah kalau dokternya mau terima ya boleh-boleh aja, tapi kalau nggak mau, kalau ternyata nggak mau karena mungkin nggak match nanti sama sistem apa tuh ya, lupa aku, ada sistemnya di BPJS, ya berarti nggak bisa. Tapi kalau kamu mau nyoba-nyoba nanya-nanya juga boleh-boleh aja sih, nanti aku bawain pengantarnya biar lebih kencang aja. Kalau kamu ngaca yang depan bawah tuh kayak apa tuh, karetnya aku simpul lebih kencang aja karetnya. Kalau yang di atas kawatnya nomor berapa? Kawatnya udah sampai nomor 5 dia mah. Nggak ganti? Enggak, udah Oh. tinggal, kan udah tinggal sekali lagi. Kalau kamu jadi cabut berarti udah tinggal pakai kawat yang keras aja gitu. Kemarin nomor 5. Kemarin itu, kemarin itu kita tuh makainya kan angka-angka ya. Aku pakai nomor
Iya, aku udah pakai ukuran kawat paling gede, tinggal ganti satu kali lagi yang jadi kawat yang keras, entek. Ini Oh. sekarang masih pakai kawat yang lunak, cuma ukurannya gede. Hmm. Gitu. Bila kalau kamu jadi mau cabut, berarti kita tinggal ganti satu kali lagi pakai kawat. Udah siap pakai kawat yang keras kalau yang atas. Hmm. Gitu, karena dia lengkungnya udah. Kirain kemarin tuh pakai nomor 5, terus sekarang ganti nomor 6. Enggak sih, enggak perlu. Udah pakai nomor yang ukuran paling gede kayak ini tadi. Kalau yang bawah iya masih nomor 3. Tapi kalau yang bawah kan emang karena masih apa tuh namanya? Masih berjejal ya yang sejuta yang bawahnya, jadi nggak apa-apa. Masih aligning pakai nomor itu aja cukup. Terus kalau ganti kawat nomor 6 tuh nunggu dicabut dulu atau ganti Iya. kawat nomor 6 dulu Enggak, pas baru? dicabut di hari yang sama kita cabut, kita ganti kawat. Oh gitu. Iya. Kirain nomor dokter kan waktu itu saya ingat gue bilang kalau mau cabut itu sampai kawat nomor 6. Kirain kawat nomor 6 dulu ganti Boleh terus sih. sebulan Oh, atau gimana dah pokoknya terus baru cabut, aku mikir gitu. Oh, nggak boleh kok di hari yang sama, boleh sebelumnya juga boleh. Pokoknya kita kalau mau melakukan penarikan pakai kawat yang nomor itu gitu, yang nomor segitu, yang sekuensnya nomor segitu gitu. Jadi boleh pas pencabutan juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting pas mau ditarik pakainya kawat yang itu gitu. Nah terus ini aku gimana? Yang Bulan depan tuh gimana rencananya? Kamu rencananya udah yakin belum mau dicabut atau nggak? Kalau yang atas sih ini ya, maksudnya udah selesai tuh aligningnya. Kalau yang bawah emang belum, masih agak berdesakan dikit di sisi yang ini nih. Tuh, masih numpuk. Kalau ini kan udah ada spacing ya, udah spacing kecil-kecil. Kalau yang ini emang masih agak numpuk. Terus kalau yang di atas dicabut langsung di Atas bawah lah. atas bawah. Kalau Enggak, maksudnya ini kan karena udah beda nih nomor kawatnya. Yang di atas dulu yang dicabut, bawah belum, itu nggak apa-apa kayak gitu dok? nggak apa-apa sih, cuma penarikannya kalau aku sukanya barengan, jadi nanti nunggu yang bawah gitu. Karena kalau yang ditarik, oh gini, nanti kan kamu kalau dicabut kan yang dicabut si gigi geram kecil yang ini tuh ya. Nanti kita pas habis nyabut dia, ditariknya tuh nggak bisa langsung 6 gigi barengan, tapi yang ditarik tuh gigi taring duluan. Jadi gigi taringnya nanti udah nempel ke sebelah sini. Tadinya kan ompongnya di sebelah sini nih, ompongnya akan bergeser ke tempat gigi taring. Nanti kalau dia udah nempel, 4 gigi seri yang depan ini, besar dan kecil, kita tariknya bareng-bareng gitu. Nah kalau kamu mau dicabut yang atas dulu, boleh sih, maksudnya boleh aja. Karena kan nanti proses penarikannya dia juga satu-satu. Narik yang gigi taringnya dulu boleh. Atau kalau kamu mau nungguin yang bawah deh dok, nyelesain aligningnya biar nanti bareng-bareng proses penarikannya juga boleh-boleh aja. Kalau dokter nyaraninnya gimana? Kalau aku suka itu barengan. Aku malah suka, kalau suka nyabutnya biasanya aku nyabut bawah dulu. Kalau misalkan pasiennya nggak mau dok cabut dua-dua takut sakitnya barengan, mau cabut satu-satu. Aku suka nyabut bawah dulu. Tuh, karena menghindari giginya jumping. Takutnya giginya nanti yang atas jadi mundur, nanti malah jadi gigitannya terbalik. Kalau aku sih sukanya gitu. Terus kalau misalkan yang atas dicabut dulu, nggak akan langsung ditarik, ini berarti aku atau gimana? Boleh kita tarik yang tadi gigi taringnya duluan. Gitu, tapi 4 gigi depannya tetap aja harus nungguin yang bawah, karena kalau ditariknya duluan bisa lompatin gigi yang bawah tuh dia. Gini, nanti malah kamu gigitannya jadi terbalik. Tuh. Yang bawah belum nih, kamu agak keras yang bawah. Tapi kalau ya secara umum sih dia ini yang bawah.
sudah selesai guys, aku udah tiba di rumah dengan spot yang sama gitu ya, tapi ya intinya ini udah di rumah gitu. BTW ini bakso ini cahayanya tuh terlalu kuning atau enggak sih, aku BTW pakai ring light. Coba aku ganti ya, kayak gini, mending kayak gini, atau ini kuning banget tadi tuh yang kuning itu yang medium, atau begini ya, atau yang begini ya, kayaknya yang begini sih, sorry tadi di awal agak kuning berarti ya. Kalau kalian suka yang kuning itu berarti sekarang ada variasi ya kayak gitu. Nah guys, tadi aku itu kontrol behel yang ke-8, dan tindakan dari dokter itu adalah sangat amat tidak terduga ya guys ya. Aku nggak berpikir bakal dapet tindakan seperti itu ya. Karena tindakannya apa ya, seperti biasa, pembersihan, ganti karet, dan gak ganti kawat. Padahal aku udah mikir bahwa bulan ini aku bakal ganti kawat, utamanya kawat yang di atas ya. Bulan kemarin itu kawatnya nomor 5, nah sekarang itu harusnya nomor 6. Dan aku pikir bulan ini tuh dekontrol kali ini tuh bakal ada pencabutan, karena dokternya udah bilang kalau kamu mau dicabut, fix mau dicabut, itu berarti di ketika nanti kamu udah boleh atau udah mulai pakai kawat nomor 6. Aku mikirnya gini kan, kalau bulan kemarin nomor 5 berarti bulan depan ganti, dan otomatis itu nomor 6 gitu kan. Dan aku sih awalnya mikir kayak ketika aku udah mencapai di penggunaan kawat nomor 6 nih, apakah ketika aku baru ganti kawat nomor 6 itu bisa langsung dicabut, sekalian dicabut, atau aku pakai dulu nih kawat nomor 6 sampai sebulan, baru dikontrol selanjutnya alias kontrol ke-9 ini aku cabut gigi atau gimana gitu kan. Tapi ternyata pas aku tanya dokter, katanya itu pencabutan gigi itu bisa dilakukan ketika udah mencapai, baru mencapai aja. Jadi belum, nggak mesti harus ada penggunaan kawat nomor 6 selama sebulan dulu, enggak. Jadi ketika aku nih bulan ini ganti kawat nomor 6, berarti aku bisa cabut gigi kalau mau cabut di bulan ini gitu ya, misalkan ya cabut aja, nanti baru ganti kawat nomor 6 gitu. Dan kebetulan di bulan ini tuh enggak. Aduh, aku sih agak mempertanyakan lagi ya, kenapa ya dokterku kalau dipikir-pikir kudu ditanya dulu gitu, dok tadi tindakannya apa aja gitu. Dokter kalian gitu nggak? Utamanya kalian yang pada pasang di FDC itu, kalian harus pancing dulu nggak untuk mendapatkan informasi seputar penanganan apa aja yang dilakukan tadi? Soalnya aku gitu, aku tuh tadi sempat agak ini jangan ada sentimen apa-apa ya, kalian bebas menerjemahkan, cuman aku nggak mau menggiring kalian ke satu sentimen negatif terhadap dokterku. Intinya aku cuman mau cerita bahwa berdasarkan pengalamanku tadi kontrol ini, aku tuh sengaja gitu agak nungguin sebentar ketika dokter udah selesai melakukan tindakan, duduk, terus aku agak nungguin apa? Nungguin jodoh? Enggak deh yang nungguin A few moments later. Nungguin apa ya? Nungguin aku ganti baju dulu ya guys. Video yang tadi itu sempat ada kerusakan di ujung videonya, jadi aku mau nggak mau cek lagi ya. But anyway, lanjutkan. Jadi aku nungguin apa? Nungguin dokternya ini ngejelasin tentang apa aja tindakan yang udah dilakukan pada saat kontrol. Tapi ya intinya aku mau cerita pengalaman kontrol 8ku ini, bahwa di kontrol ke-8 ini aku tuh nungguin loh coy, kayak nungguin dokternya inisiatif buat ngejelasin tanpa harus aku tanya dulu gitu. Tapi ketika udah selesai tindakan nih, udah balik ke kursi pasien dan kursi dokternya, maksudnya udah bukan di kursi tindakan itu, si dokternya tuh langsung oke, kita mau kontrol lagi tanggal berapa, tanggal segini dok, aku bilang. Padahal dalam hati aku kayak, ya kok ditanyai kontrol selanjutnya dulu, maksudnya kayak apa, kayak anda tidak ada inisiatif untuk menjelaskan tindakan apa saja yang dilakukan gitu ya kan. Tapi udah gak apa-apa, tanggal segini aja deh dok, kata aku gitu. Nah, terus selanjutnya tuh dokternya, oke, tanggal segini ya, oke, ini dah tolong tanda tangan di sini ya, gitu-gitu. Dia udah tanda tangan. Nah, udah tuh silent moment. Dokternya bilang, oke aja gitu. Nggak ada, ya ampun, kayaknya bener deh cuy. Kayak nggak ada nyenggol-nyenggol tindakan tadi tuh ngapain aja. Ya Allah, sorry. Ya sebel sih nggak terlalu, cuman lebih ke mempertanyakan gitu, kenapa harus ditanya dulu. Ya udah kan, karena aku nggak mau memperpanjang waktu lagi, mengulur waktu lagi, bahwa aku di situ udah memahami dokternya ini nggak akan menjelaskan tindakan apa aja sebelum aku tanya. Akhirnya
dok tadi tindakannya apa aja, baru dah tuh dokter yang ngejelasin. Kalian beberapa komen aku bacain juga sempat mengeluhkan ya bahwa ada yang dokternya tuh kayak harus ditanyain dulu gitu terkait tindakan kontrol yang dilakukan pada saat itu. Jadi nggak ada inisiatif buat ngejelasin gitu-gitu ya. Kayaknya aku baca deh. We are in the same boat. Kita di nasib yang sama. Ya kalau seingatku sih di beberapa kontrol sebelumnya tuh kayaknya sempet ada di dokterku tuh yang kayak tadi kita ini gitu ganti kawat, pembersihan, terus tadi kayak ada agak muncrat ya. Pembersihan terus sama ada reposisi bracket gitu-gitu. Tapi seingatku sih kayaknya dokterku itu hampir lebih sering ditanya gitu terkait tindakan ketika kontrolnya apa aja daripada inisiatif sendiri untuk menjelaskan gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa sih kayak gitu. Terkait cabut mencabut, aku tuh baca komen kakak yang di Surabaya. Dia bilang bahwa dia tuh cabut gigi yang disarankan oleh dokter dan itu bukanlah gigi bungsu, menggunakan surat pengantar dari FDC dengan prosedur pencabutan BPJS. Jadi gratis tuh, makanya si kakak tuh bilang kenapa nggak cabut pakai BPJS? Waduh, kataku tuh emang bisa ya cabut pakai BPJS? Kayaknya nggak bisa deh, soalnya setahu tuh pakai BPJS itu untuk pencabutan gigi yang bermasalah, misalkan kayak gigi bungsu gitu ya, yang mana tuh aku memang udah menggunakan BPJS untuk pencabutan gigi bungsu. Terus gigi yang berlubang, pokoknya gigi yang emang harus mendapatkan tindakan gitu ya. Dan ternyata si kakak tuh bisa. Akhirnya guys, aku menceritakan itulah ke dokter. Tapi sebelumnya sih aku tanya dulu, dok bisa nggak sih dok cabut gigi yang lagi baik-baik aja nih istilahnya gitu kan, karena gigi yang disarankan untuk dicabut itu kan gigi ini ya, gigi belakang taringnya. Dan itu adalah gigi yang baik-baik aja gitu. Jadi boleh nggak dok nyabut gigi yang baik-baik aja dalam tanda kutip pakai BPJS? Terus kata dokterku tuh nggak bisa gitu. Soalnya dokterku juga dokter di Vaskes menerima BPJS, pasien BPJS, dan itu tuh nggak bisanya begitu. Nah terus aku cerita dari kakak Surabaya bahwa kakak ini bisa loh cabut gigi yang baik-baik aja pakai BPJS, caranya begini-begini. Nah terus akhirnya dokternya bilang, oh ya udah kalau emang kamu butuh surat rujukan atau surat pengantar gitu, nanti aku bikinin gitu. Tapi ya kamu bisa tanyain dulu ke Vaskesnya nerima atau enggak. Nah terus, dok kalau misalkan aku cabut pakai BPJS itu gimana dok? Kan aku ribet ya, ada bracket-bracketnya, ada kawatnya gitu. Ya dicabut sih, maksudnya dicopot dulu sama mereka, tapi mereka nggak masang gitu. Jadi nanti paling aku yang masang kata dokternya gitu. Oh gitu. Ya udah nih aku mau tunjukin ya surat rujukannya. Nah nih surat rujukannya kayak gini nih guys. Rujukan pasien kan, namaku. Oke, umurnya di ini aja ya karena umurku udah banyak. Dan ini tanda tangannya. Jadi begitu guys. Tuh. Kayak gini suratnya kayak ini ya, kayak nota pembelian apa gitu. Menjelas sekali. Jadi sangat efisien gitu ya. Ya udah nih. Cuman aku belum ke Vaskesku sih. Ini lagi puasa gitu ya. Jadi ya habis lebaran aja deh. Coba ke Vaskesnya sebelum kontrol, aku nanti bakal ke Vaskes dulu gitu guys. Nah terkait dengan kenapa aku belum cabut gigi gitu ya, aku sih sebenarnya ini mungkin udah beberapa kali aku mention di video-video behel journeyku bahwa aku nih pengen cabut gigi, tapi memang kesempatannya aja yang belum nemu gitu. Sebenarnya aku fix aja ya mau dicabut karena menurut hematku gigiku yang atas ini tuh udah penuh banget gitu, dan kalau nggak dicabut itu nggak akan bisa mundur. Maksudnya kalaupun mundur gitu, intinya kalau mau dirapihin gitu paling ditegakin kata dokternya gitu lah. Ini kan giginya ada agak gini ya, agak miring gitu. Nah paling ditegakin gitu, dari agak gini tuh jadi gini gitu. Nah itu tuh bukan yang aku mau, karena profil samping aku tuh aku nggak begitu suka ketika lagi mingkem nih. Nggak banget gitu kan. Nah itu yang bikin aku makanya pengen cabut gigi. Cuman ketika dokternya itu bilang
balik lagi ke kamu mau cabut gigi atau enggak. Aku tuh nggak bisa nih mengukur resikonya ketika nanti aku cabut gigi, maksudnya resiko-resiko yang mungkin bakal terjadi, aku nggak bisa ngukur itu, dan aku jadi nggak bisa mempertimbangkan gitu. Aku tuh pengen tahu ketika nanti pencabutan ada resiko apa aja gitu-gitu kan. Soalnya tuh aku juga riset ya, seperti di video yang sebelumnya aku tuh pernah bilang bahwa aku tuh nggak diem aja, aku tuh riset gitu. Aku tuh melakukan perbandingan dengan pengalaman-pengalaman pengguna behel lainnya, karena ada yang bilang gini, dia tuh cabut gigi, kasusnya dia tuh harusnya nggak perlu dicabut loh, karena kalau dicabut itu dia jadi dibite bang, jadi dibite dan apalah pokoknya gitu-gitu, yang akhirnya dia tuh disarankan untuk pasang implan gigi atau gigi palsu. Nah aku tuh nggak tahu nih resiko yang bakal terjadi di depannya ketika aku memutuskan untuk cabut gigi gitu, karena aku nggak paham sama kondisi gigiku. Aku bukan dokter gigi kok, aku wartawan. Ya gimana ya, yang bisa aku lakukan itu hanyalah riset gitu. Tapi untuk memutuskan keputusan akhirnya sendiri, aku nih nggak tahu, karena aku kan nggak tahu resikonya yang akan terjadi seperti apa ya. Secara tinjauan medis aku nggak tahu gitu. Nah dokternya tuh selalu bilang gitu, aku jadi agak yang selalu mematapkan diri sendiri gitu. Ya udahlah, kayaknya aku fix cabut gitu. Beberapa dari kalian sih juga menyarankan aku untuk ganti dokter ya, tapi aku masih mempunyai beberapa pertimbangan yang membuat aku akhirnya masih bertahan dengan dokterku saat ini gitu. Aku pengen lihat dulu sejauh apa gitu guys. Nah terus dokternya tuh bilang, kamu kalau dicabut yang atasnya ini paling taringnya dulu yang ditarik, yang 4 gigi serinya itu nanti ketika nunggu yang di bawah dicabut juga gitu, karena ketika yang atas dicabut bawah juga dicabut gitu, biar balance lah intinya, jadi ada 4 gigi yang bakal dicabut gitu guys. Aduh aku gregetan banget sih sebenarnya. Aku juga pengen konsul ke dokter orto sebenarnya. BTW kalian orang Bekasi ada yang punya rekomendasi dokter orto nggak? Komen di bawah ya, komen dokternya siapa dan alamatnya di mana gitu ya. Mungkin aku bakal bisa pertimbangin gitu, karena aku memang ya itu tadi, aku tuh riset gitu, jadi aku pengen cari tahu gitulah seharusnya gimana. Aku nggak akan diam diri aja sih, soalnya urusan pergigian duniawi ini tuh memakan duit yang banyak, dan aku ini bukan konglomerat gitu, belum jadi konglomerat, jadi masih aku harus pintar-pintar mengambil langkah, karena kalau tidak ini aku bakal bisa terjerumus gitu, dan itu akan merugikanku secara baik waktu dan utamanya finansial gitu ya guys. Gitu aja sih. Dan BTW aku ini ganti karet warna ungu, cicit nih, bisa dilihat ya. Oh iya, aku mau nunjukin juga gigitan aku sejauh ini udah seperti apa gitu nih. Ini kan warna ungu, agak warna kayak warna hitam sih ya, soalnya gelap gini. Sorry ya dideketin, kalian yang nggak suka skip aja gini. Nah ini gigitannya dari samping sebelah kiri tuh, lihat profilku dari samping. Badai, oh my god. Nih tuh dari samping sebelah kiri, nih dari samping sebelah kanan. Ya seperti itu deh guys, jangan dilihat dari deket, aku jadi jelek kalau kayak gitu. Gak sabar banget aku tuh sebenarnya pengen giginya rapi gitu, karena kalau giginya rapi aku yakin Eki bakal cakep. Kita semua yang giginya rapi itu pasti cakep guys gitu. Oke gitu aja lah kontrol bel aku yang ke-8 kali ini. Semoga bisa menjadi informasi buat kalian, khususnya pengguna behel yang sedang sharing-sharing atau sedang membandingkan pengalaman kalian dengan pengalaman pengguna behel lainnya, dan juga bisa jadi informasi buat kalian yang lagi emang pengen pakai behel gigi. Jadi aku sih nggak mendiskreditkan gitu, atau nggak menyudutkan satu pihak manapun. Ini pure pengalaman aku. Kalian mesti harus lebih bijak sendiri untuk menyimpulkan. Aku nggak menggiring kalian kemana-mana, nggak menggiring kalian untuk membenci dokterku atau menjadikan dokterku ini kayak yang tidak kompeten di mata kalian. Enggak, karena itu pure berdasarkan pengalamanku. Kalian bebas memiliki pandangan seperti apa tentang dokterku maupun kliniknya gitu. Pokoknya kalau dari klinik sih pelayanannya oke banget, nget, pokoknya dari tempatnya juga cozy banget alias nyaman banget. Pokoknya enak banget deh. Emakku tuh senang loh di ABC. Karena apa? Ya itu cozy banget. Dan kebetulan waktu itu emakku tuh pas mau ke sana
lagi mulus-mulus guys, serius ini cerita mah kok, lagi mulus-mulus mencret-mencret, ketika udah nyampe sana udah jadi kayak karena ruangannya itu menenangkan, ya udah jadi lupa bahwa dia tuh lagi mencret-mencret, lagi diare. Pokoknya cozy banget tempatnya dan adminnya juga baik. Pokoknya gitu deh. Enak, udah segitu aja ya. Nanti kalau ada tambahan bakal aku tambahin sih kayaknya. Oke. Thank you banget yang udah pada nontonin. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu ya guys ya. Atau bisa bantu share juga kalau kalian berkenan. Udah segini aja deh. Marhaban tiba, marhaban tiba. Selamat berpuasa bagi kalian. Kita ketemu lagi di kontrol selanjutnya, yaitu setelah lebaran. Oke, see you, bye-bye.